lil sadri. Ya, baik, Solihan. Oke, silakan buku PAIBP-nya dibuka halaman 41. Oke. Sudah dibuka semuanya? Oke. Sebelum masuk ke materi yang ini, mungkin kita review dulu materi-materi sebelumnya ya. Jadi coba, ada yang masih ingat gak? Di materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Enggak, di materi sebelumnya, sebelum materi Al-Wahhab ini, sebelum materi Asmaul Husna. Apa? Materi sebelumnya kita membahas tentang Allah Maha Esa. Arti dari Allah Maha Esa itu apa sih? Iya, Allah adalah satu-satunya. Arti Allah Maha Esa itu sangat luas. Allah adalah salah satu yang wajib, hanya satu-satunya yang wajib disembah. Allah itu berdiri sendiri atau enggak? Allah itu berdiri sendiri, ya. Allah itu dilahirkan atau enggak? Enggak. Allah itu beranak atau enggak? Enggak. Allah itu laki-laki atau perempuan? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kemudian ada gak sih makhluk gitu ya, apapun atau manusia yang menyamai atau melewati gitu ya kemampuan dari Allah, ada gak? Gak ada ya, gak ada. Jadi Allah itu satu-satunya yang tidak ada satupun hamba yang mampu menyainginya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 41 ya. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Oke. Asmaul Husna. Di sini ada yang tahu gak apa sih Asmaul Husna teh? Ya, Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, betul? Oke, dan berasal dari bahasa Arab ya. Jadi, yang pertama itu adalah asma. Asma itu artinya apa? Nama. Kalau husna artinya ya, baik ya. Husna itu artinya baik. Sakinatul Husna Al-Farabi. Nah, ada baik-baiknya, oke? Kemudian sehingga dapat didefinisikan bahwa arti dari Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang baik. Di sini ada yang masih ingat gak sih? Kira-kira berapa jumlah dari Asmaul Husna? Ya, bagus. Ada 99. Tetapi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah apa aja? Yang pertama, Al-Wahhab. Kemudian apa lagi? Al-Alim. Oke. Apa lagi? Satu lagi. As-Sami. Oke. Nah, kita yang pertama akan fokus dulu ke Al-Wahhab. Coba dibuka buku paketnya, silahkan dibaca arti dari Al-Wahhab itu apa sih? Apa? Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Apa sih Allah Maha Pemberi itu kayak gimana maksudnya? Ya, Allah Maha Pemberi itu contoh Allah Maha Pemberi ke kita itu apa aja? Ya. Ayo, ada yang tahu gak? Kira-kira sebutkan, coba sebutkan contoh bahwa Allah itu Maha Pemberi. Sudah memberi oksigen. Ya, oksigen untuk apa? Untuk bernafas. Oke, oksigen untuk bernafas ya. Apa? Sudah memberi indera. Oke, bagus. Apa aja contohnya? Oh, mata. Mata gunanya untuk
Melihat. Telinga, ya, telinga untuk mendengar. Kemudian apa lagi? Tangan untuk apa? Ya, untuk memegang. Ya, kemudian apa lagi ini? Kaki untuk berjalan. Oke. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada maksud, ada tujuan dan juga ada manfaatnya. Oke. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi segala nikmat, segala karunia, ya. Allah itu bahkan Allah itu bahkan mau memberi tetapi tanpa mengharapkan balasan. Berbeda dengan manusia, ya. Kalau manusia, ya, kalau misalkan nih habis diberi pasti kadang ada aja yang mengharapkan balasan. Mudah-mudahan aku besok dikasih sesuatu karena aku udah ngasih ke dia. Nah, kadang manusia ada yang kayak gitu, betul? Ya, mungkin kalian juga sesama teman kayak gitu, ya. Misalkan Raditya gak bawa snack, ya. Kemudian Juna dibagi, misalkan Raditya ngasih ke Juna, ya. Kemudian besok pasti Raditya mengharapkan, ya, kalau misalkan aku lagi nggak bawa snack, misalkan, ya, mudah-mudahan dikasih nanti sama Juna, ya. Berbeda dengan Allah, ya. Kalau Allah itu maha pemberi, ya, maha pemberi dan tanpa mengharapkan balasan. Oke. Dan cara kita untuk mensyukuri, ya, cara kita sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena Allah sudah memberikan segala nikmat, ya, kepada kita dengan cara apa? Ya, bersyukur, ya. Mensyukuri segala nikmat Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah, ya. Yang paling sederhana mengucapkan alhamdulillah. Sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Hah? Ada yang mau nanya dulu gak? Enggak? Ya? Apa? Kenapa? Kenapa Allah menciptakan tumbuhan? Jadi yang pertama, benar, Bapak tampung dulu. Ada lagi gak? Ada lagi? Oke, Bapak jawab, ya. Kenapa? Apa? Kenapa Allah menciptakan hewan? Oke. Ini jawabannya bisa Bapak gabung, ya. Kenapa Allah menciptakan tumbuhan? Kenapa Allah menciptakan hewan? Bapak coba jawab, ya. Kenapa Allah menciptakan tumbuhan? Ya. Tadi Bapak katakan di awal bahwa Allah itu menciptakan apapun, ya, kepada kita, ya. Menciptakan apapun di dunia ini pasti ada maksud dan juga tujuannya dan ada manfaatnya. Tumbuhan, ada gak tumbuhan manfaatnya untuk kita? Nah, itu tumbuhan pasti Allah menciptakan tumbuhan pasti ada manfaatnya untuk kita, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan tumbuhan, ya, kita bisa makan gak? Bisa, ya, karena makanan yang kita makan sebagian besar berasal dari tumbuhan. Contohnya padi, apa? Buah. Oke, buah, ya. Allah menciptakan buah, Allah menciptakan pohon, dan pohon tersebut, buah tersebut bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, Allah menciptakan adanya padi. Padi itu kan sebagai makanan untuk kita, ya, dan nanti jadi beras, jadi nasi, ya. Jadi manfaat Allah menciptakan tumbuhan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama fungsinya dengan Allah menciptakan hewan. Oke, paham? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ayo, hewannya ada yang mau tanya? Ya ada? Udah paham? Bener? Awalnya masih ada, apa? Contoh Al-Wahhab, maksudnya contoh Allah Maha Pemberi. Oke, tadi Bapak sudah katakan di awal, contoh dari Al-Wahhab itu adalah Allah memberikan indera kepada kamu, kemudian Allah memberikan rezeki, ya, kepada kita. Allah memberikan rezeki berupa makanan, ya, berupa minuman, berupa apapun, ya. Allah memberikan, pokoknya Allah itu memberikan segala apapun yang kita butuhkan, bahkan tanpa kita minta pun, ya. Allah pasti selalu memberi. Ya, Allah itu maha kaya, kan, ya. Allah itu maha pemberi. Oke.
Udah menjawab? Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke. Oke, coba dibuka halaman 42. Di halaman 42. Nah, ada beberapa manfaat ya. Ada beberapa manfaat kalau kita meyakini ya, mengimani bahwa Allah itu Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Yang pertama di sini dikatakan nomor 1, melatih kita untuk belajar menjadi anak yang punya kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang kedua, melatih kita untuk membantu orang yang sedang membutuhkan ya, tanpa pamrih. Pamrih itu ya tanpa mengharapkan balasan gitu. Ya, jadi kalau kita mau berbuat baik mah harus dilandasi dengan ikhlas, jangan mengharapkan balasan, oke? Oke, jangan mengharapkan balasan, pokoknya jangan berharap diganti aja. Udah itu mah, pokoknya kita yang penting udah berbuat baik ya sama orang lain, nanti masalah dibalas mah itu mah urusan Allah. Nanti Allah yang ngurus ya, Allah yang akan menggantikan. Kita memberi sekian bisa jadi nanti dibalasnya dengan yang berlipat-lipat ganda ya. Jadi yang penting mah kita berbuat baik dengan ikhlas. Oke? Paham ya? Kemudian yang terakhir, melatih kita untuk tidak berbuat riya jika membantu orang lain. Arti berbuat riya itu apa sih? Ya, sombong, betul. Ya, berbuat riya teh artinya teh kita udah melakukan suatu kebaikan atau kita mempunyai kelebihan, terus kita mamerin ke orang lain gitu ya. Dengan tujuan untuk sombong, menyombongkan diri, itu dilarang. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh dilakukan. Ya, tadi kata Bapak kalau misalkan kalau mau berbuat baik mah ya udah ya ikhlas, harus ikhlas, nggak boleh pamer-pamer, nggak boleh nggak boleh sombong, oke? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi gak? Apa? Hikmah itu adalah kayak pesan yang dapat diambil, ya. Hikmah itu pesan yang dapat kita ambil, ya, dari sesuatu. Ya, oke. Ada lagi? Apa? Ilmu. Aduh, ilmu. Ilmu itu adalah suatu pengetahuan, gitu ya. Tadi kan kata Bapak pas upacara, ya. Ilmu itu adalah suatu pengetahuan ya, suatu pengetahuan yang dapat mengantar kita mungkin kita bisa menjadi lebih tahu ya, bisa ahli di bidang A, kemudian bisa mempunyai keterampilan ya, salah satunya ada dengan ilmu tadi. Dan untuk memperoleh ilmu tersebut kita itu harus harus belajar ya, tadi kata Bapak dikatakan di bawah ya pas upacara harus belajar ya. Jadi untuk memperoleh ilmu itu harus belajar. Kan kata Bapak waktu itu pernah bilang ya, kalau kita mau punya ilmu atau kalau kita mau pintar itu harus belajar, karena di dunia ini tuh nggak ada orang yang terlahir pintar ya. Jadi harus belajar dulu kalau ingin punya ilmu ya. Jadi harus belajar. Nggak ada orang yang bodoh, yang ada itu orang yang nggak mau belajar ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nah, sekarang coba dibuka buku catatannya, ya. Dibuka buku catatannya. Oke, kalau sudah dibuka, silahkan bilang konfirmasi. Tulis. Ya, buka aja dulu. Sudah? Nah, Bapak mau memberikan soal, silahkan nanti dikerjakan berkelompok ya. Kelompoknya kan udah pernah Bapak bagi ya. Nah, silahkan kerjakan berkelompok. Silahkan Di bawah. cari, mau di bawah boleh atau di sini juga boleh. Ya. Silahkan cari bukti ataupun contoh-contoh lain Allah Maha Pemberi. Ya, silahkan dituliskan, misalkan minimal mungkin 5 aja ya. Nanti disampaikan ya sama perwakilan dari kelompoknya. Nanti dipilih sama
kelompoknya siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Satu orang saja ya, per kelompok satu orang. Nanti silahkan dipilih, sampaikan di depan. Kira-kira contoh Allah Maha Pemberi itu apa aja sih? Ya, oke, ya siapa aja nanti mau home pipa mau apa terserah. Oke, sok silahkan dimulai dari sekarang sampai 5 menit cukup ya, sampai angka 8. Oke, mau berkumpul boleh, mau di atas juga boleh. Ya, ya yang penting kerja kelompok. Oke, sok silahkan dikasih waktu 5 menit cukup ya. Supaya cepat, misalkan satu orang nyari apa, kemudian orang kedua nyari apa ya, supaya lebih cepat. Ya, iya Pak Haji. 5 minimal 5 ya. Tuliskan, bentar Bapak tulis ya. Ini soalannya. Tuliskan contoh Allah Maha Pemberi. Minimal 5 ya. Minimal 5. Nanti silahkan disampaikan sama perwakilan kelompoknya di depan kelas. Di depan. Ya 5 aja. Siapa aja Mas? Apa? Hah? Allah Maha Pemberi ya, contohnya apa? 5 menit ya, jangan lama-lama. Hah? Ya. Ya berarti itu yang maju. Nah. Ya. Ayo, jangan banyak itu ayo langsung. Iya bisa, terserah apapun. Pokoknya yang menandakan bisa. Intinya bukti dan contoh bahwa Allah Maha Pemberi ya. Silahkan dituliskan 5 saja. Sudah beres? Oke. Kalau sudah beres silahkan duduk lagi di tempat masing-masing. Sudah dipilih siapa yang maju ke depan? Oke. Nanti siap ya maju ke depan.
Kelompok yang belakang udah beres? Oke, sok silahkan. Kalau sudah beres silahkan duduk aja dulu. Eta hayu atuh. Baru dapat 2. Apa? Allah Maha Kaya. Iya, tandanya apa? Contohnya apa? Iya, memberikan apa? Siapa yang maju kelompok ini? Oke. Siapa yang maju kelompok ini? Alika, oke. Ayo buruan. 2 menit lagi ya. Bisa. Apa? Iya, indera penciuman untuk membau apa? Bisa. Oke, udah beres. Terima kok dikit. Udah. Saya beresnya dulu ya. Oke. Kelompok belakang, ayo kalau udah beres silahkan naik lagi duduk di bangku masing-masing. Lima aja ya, 5 aja. Iya bisa. Iya, kalau nggak ada orang tua kalian nggak ada. Kalau nggak ada orang tua kalian nggak ada. Mungkin ada. Iya, tulis. Iya bisa. Oke, kelompok belakang udah yuk. Kelompok semuanya naik ke atas lagi. Oke. Ya. Ayo kelompok belakang. Nyusun aja ya ke depannya dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 yang ini apa ini? Oh, yang ini, oke. Oke, sok silakan duduk rapi dulu. Fabian siap? Oke, sok coba langsung aja maju ke depan, di depan. Dibacakan dengan keras ya, dengan lantang. Mau pakai mic? Pakai ya, biar kedengeran. Biar kedengeran. Langsung bacakan. Apa ini? Allah Maha Pemberi. Contohnya apa gitu? Oke, makin ini biar kedengeran sama teman-temannya. Sok, yang lainnya duduk rapi dulu. Perhatikan temannya. Allah Maha Pemberi, contoh, sudah memberi nikmat, memberi karunia, sudah memberi oksigen, sudah memberi indera, sudah memberi mata untuk melihat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, lumayan bagus ya. Tapi mungkin di situ ada ini, silakan nanti tambah ya. Di situ ada Allah sudah memberikan nikmat, Allah sudah memberikan apa tadi, karunia ya. Nah itu masih umum. Apa? Karunia apa? Iya nanti. Itu tuh masih umum ya. Silakan nanti lebih spesifik lagi, lebih detail lagi ya. So, sekarang kelompok 2 seadanya dulu. Abian yang karunia itu kayak pemberian. Ya boleh sok maju ke depan.
Enggak apa-apa, seadanya dulu. Sini. Baru dapat berapa? Baru dapat berapa? 2. Kita baru 4. Kita Baru 6. Oh, sini udah sok yang udah lengkap dulu sini. Kelompok 4 dulu sini. Oke. Oke, pakai mic ya. Bacakan dari atas. Allah. Allah. Contohnya yang pertama. Oke. Allah menciptakan tumbuhan, Allah memberikan indra, Allah menciptakan hewan, Allah memberi tanpa pagi, Allah memberikan tubuh, Allah sudah memberikan kita nikmat. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Bagus ya. Oke. Oke. Ini kelompok 2. Hah? Kelompok yang udah dapat banyak dulu. Gak apa-apa, ya udah seadanya dulu. Oke. Ya udah, sini Alika, sini. Ayo buruan. Dihitung ya, 5, 4, 3, 2. Seadanya aja dulu. Oke. Pakai. Sudah memberikan oksigen, sudah memberikan indra, sudah memberikan nikmat yang banyak, Ya. memberikan makanan, sudah menciptakan hewan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, bagus ya. Kalian kan sudah menyebutkan ya contoh-contohnya, tinggal kalian nanti fungsinya ya, bisa mendeskripsikan fungsinya. Contoh kan tadi Allah sudah memberikan kita oksigen. Oksigen itu untuk apa sih? Oksigen itu asalnya dari mana sih? Kan Bapak udah pernah jelaskan ya di mata pelajaran tema ya. Tema berapa? Tema 1 apa 2? Kalau nggak salah 1 ya? 2. Oke, 2 tentang tumbuhan. Asal usulnya kayak gimana ya? Yang berasal dari tumbuhan kan? Oke. Kelompok 4, ayo seadanya dulu sini. Bawa kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo Muiz. Enggak apa-apa. Seadanya dulu. Ayo. Abian ya udah esok. Sini. Allah Maha Pemberi kita tangan, Allah Maha memberikan kita kaki, Allah Maha memberikan kita mata, Allah Maha memberikan kita telinga, Allah Maha memberikan kita mata. Oke, bagus ya. Sangat bagus ya. Tepuk tangan yuk buat kita semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti kalian udah paham ya materinya. Paham bahwa contoh dari Allah Maha Pemberi ya. Oke. Bapak review kembali mungkin ya. Jadi Allah Maha Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Maha Pemberi. Oke. Contoh dari Allah Maha Pemberi itu salah satunya tadi Allah sudah menciptakan kaki ya, kaki itu untuk berjalan. Allah tadi ada yang menyebutkan Allah sudah menciptakan manusia ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Ada yang tahu gak kira-kira? Ya, good. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah ya. Allah itu, ingat, Allah itu Sang Maha Khalik, Sang Maha menciptakan makhluk itu yang diciptakan. Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, tidak untuk yang lain ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan ada manusia atau makhluk ciptaan Allah yang tidak mau beribadah, balasannya apa? Yang tidak mau beribadah ya, neraka. Oke ya, yang tidak mau beribadah. Kalau neraka hutomah mah kemarin yang apa? Yang mengumpatkan hartanya, ternyata dibawa kemana-mana juga tetap nyambung. Oke. Masih ingat ya materi BTQ kalau itu ya. Oke, jadi sekali lagi Asmaul Husna itu ada berapa?
99. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Arti dari asma apa? Nama. Dan husna baik. Jadi dapat diartikan bahwa Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Oke, sebelum Bapak akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Gak ada? Asmaul Husna. Aduh, kenapa Asmaul Husna ada 99? Ya, dari 99 itu kan udah menandakan kelebihan dari Allah ya. Ya. Udah menandakan kelebihan dari Allah dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyamai keagungan Allah. Jadi segitu juga udah pokoknya maha ya, paling maha ya. Kalau manusia mah tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan, Bapak tahu sesuatu, tetapi ada yang lebih tahu siapa? Allah. Oke, sekarang lebih sederhana dulu deh. Bapak tahu sesuatu, mungkin bisa jadi sesuatu yang Bapak tahu, Pak Irfan lebih tahu, ya. Jadi di atas kita itu jangan sombong ya. Pasti di atas kita itu pasti ada yang lebih tahu. Dan yang paling maha tinggi, yang lebih maha tahu adalah Allah. Kalian tahu tentang diri kalian? Tahu, tetapi yang paling tahu adalah Allah. Bapak juga tahu tentang diri Bapak, banyak hal yang Bapak tahu tentang diri Bapak, ya. Bahkan dari orang lain pun Bapak yang sangat tahu tentang diri Bapak. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang lebih tahu. Oke? Oke, sudah cukup. Ada yang tanyakan lagi? Dari Ikhwannya nggak ada? Oke, kita akhiri ya. Mungkin yang Al-Alim As-Sami'nya kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sekarang dicukupkan saja ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak anggap semuanya sudah paham materinya ya. Mudah-mudahan kalian setelah belajar tentang Al-Wahhab ini, kalian semakin bisa mensyukuri ya nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan ya. Dan salah satu contoh cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah seringnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nikmat sekecil apapun, pokoknya alhamdulillah ya. Kemudian pokoknya sekecil apapun ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Oke? Itu aja ya dari Bapak mungkin untuk pertemuan kali ini. Untuk materi PAIBP-nya insya Allah minggu depan dilanjut lagi materi Al-Alim dan juga As-Sami ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Oke, sok silakan dibereskan aja dulu buku-bukunya. Yes.